Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Yuliani. Saya dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, dengan tujuan praktikum yaitu mengamati bagaimana pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan pengaruh deterjen. Nah, ini di depan saya sudah ada alat dan bahan. Adapun yang pertama yaitu gelas takar yang berukuran 1000 ml, kemudian ada gelas plastik ukuran 600 ml sebanyak 7 buah. Nah, di sini di tangan saya sudah ada deterjen bubuk, kemudian ada plastik, kemudian ada kacang hijau, juga yang paling penting itu ada kertas saring atau bisa diganti dengan tisu. Oke, langsung saja kita perhatikan cara kerja praktikum kita kali ini. Pertama-tama, mari kita buka dulu deterjen ini seperti ini. Kemudian kita ambil 1 sendok makan deterjen bubuknya ke dalam campur air yang sudah terisi di gelas takar 1000 ml. Kemudian langsung saja kita aduk seperti ini, aduk hingga merata. Oke, kira-kira sudah rata. Langsung aja kita tuang larutan deterjen 100% ini ke dalam gelas berukuran 600 ml. Oke, selanjutnya setelah itu kita isi larutan deterjen ini dengan air ledeng sampai 1000 ml. Nah, setelah itu kita aduk. Ini kita sudah ke tahap yang kedua, yaitu larutan deterjen 50%. Langsung aja kita tuang ke gelas sebelahnya. Oke, setelah itu kita ambil lagi air ledengnya. Ini untuk gelas yang ketiga, yaitu sudah tercampur menjadi 25% larutan deterjen. Kemudian kita ambil lagi air ledengnya hingga 1000 ml. Kita aduk lagi hingga merata seperti ini. Buih-buihnya kalau masih ada kita aduk terus, kalau enggak boleh dibuang juga ya. Kalau masih ada buihnya kita tuang ke dalam gelas. Di sini larutannya sudah menjadi 12,5%. Nah, ini sudah kita ambil lagi air ledengnya hingga 1000 ml, lalu kita aduk lagi dan ini sudah menjadi larutan di 6,25%. Kita taruh gelas takar selanjutnya seperti ini sudah. Lalu kita isi lagi dengan air ledeng hingga 1000 ml. Kita aduk lagi dan ini menjadi 3,1% deterjen yang ada di larutan tersebut. Nah, sudah. Untuk air kontrolnya kita tidak boleh menggunakan bekas larutan deterjen ya, karena itu bisa mengkontaminasi air kontrolnya. Jadi kita gunakan di tempat yang lain. Kita tuang dari tempat yang bersih. Nah, ini air tanpa bubuk deterjen atau kita sebut dengan air kontrol. Setelah itu kita labelin semua gelas yang kita isi dengan larutan-larutannya seperti ini. Nah, berhubung di sini saya lupa tidak ada penglabelannya, jadi di sini kita ingat-ingat dengan labelnya masing-masing karena di sini saya ingat. Nah, selanjutnya kita taruh kertas saring atau tisu ke dalam gelas kosong yang sudah kita sediakan.
Lalu kita taruh tisu ke dalamnya seperti ini. Kalau udah kita taruh semua, lanjut kita ambil sendok untuk mengisi larutan yang sudah kita buat tadi. Di setiap gelas yang sudah kita isi tisu, langsung aja kita tuang sebanyak 2 sendok saja seperti ini. Oke. Terus kita tuang sampai akhir. Kalau sudah, kita masukin 10 butir per gelas kacang hijau. Yang kita pakai itu sebelumnya kita rendam dulu ya. Nah, kacang hijau yang tenggelam kita gunakan untuk bahan praktikum, dan yang mengapung kita buang. Kalau dia mengapung, tandanya kacang hijaunya sudah mati. Selanjutnya kita tutup kacang hijau tersebut dengan plastik atau kertas aluminium agar terhindar dari matahari. Nah, kita tutup dengan plastik seperti ini. Nanti bisa kita tali plastiknya supaya tidak terpapar dari matahari. Itu sebagai contoh. Kalau sudah tertutup semua, kita akan tunggu perkembangan ini selama 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Oke. Nanti kita lanjut perkembangannya yang sudah kita diamkan selama 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Dan inilah hasil setelah kita diamkan selama 24 jam seperti gambar tersebut. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah presentasi deterjen dalam air, maka perkecambah kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila presentasi deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat. Sekian presentasi dari saya, Elisa Yuliani. Saya ucapkan terima kasih.